Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Singgi Wibisono, saya mahasiswa Universitas Balikpapan, jurusan D4K3, kelas A5, semester 5, NIM 19705256. Saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan pada mata kuliah keselamatan konstruksi tentang proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan rangkaian aktivitas dari berbagai elemen kegiatan pekerjaan konstruksi atau untuk mewujudkan suatu wujud fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, dermaga, bandara, dan lain-lain dengan durasi waktu tertentu dan dengan sumber daya tertentu. Konstruksi adalah merupakan kegiatan yang unik karena tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya, dan selalu dimulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu dengan durasi waktu yang selalu dibatasi. Proyek konstruksi adalah suatu pekerjaan yang bersifat dinamis, sehingga kegiatan-kegiatan pelaksanaan konstruksi yang berpotensi terhadap bahaya juga bersifat dinamis. Proyek konstruksi dibedakan beberapa jenis berdasarkan sumber dananya. Yang pertama, proyek pemerintah melalui APBN atau APBD provinsi atau APBD kabupaten kota. Proyek bantuan luar negeri atau hibah atau pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang. Yang selanjutnya adalah proyek investasi asing dari luar negeri. Selanjutnya ada proyek swasta murni secara perorangan atau koperasi. Selanjutnya ada proyek konsorsium. Selanjutnya lagi ada proyek dari sumber dana sindikasi atau sindikat agent. Dan yang terakhir ada swadaya masyarakat. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada pemilik proyek atau owner atau investor. Yang kedua ada konsultan manajemen proyek. Ketiga ada konsultan perencana. Keempat ada konsultan pengawas. Kelima ada kontraktor. Keenam ada subkontraktor. Dan yang terakhir ada pemasok atau supplier. Aturan hukum pengadaan proyek konstruksi pemerintah diatur dalam ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat pada Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Definisi K3 konstruksi. K3 konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Definisi SMK 3. SMK 3 atau yang biasa kita dengar adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pertambangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien, dan produktif. Berikutnya tentang definisi SMK 3 konstruksi. SMK 3 bidang konstruksi merupakan SMK 3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum atau masyarakat, antara lain pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan, gedung, fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengelolaan air limbah dan perpipaannya, drainase, pengelolaan sampah, pengamanan pantai, irigasi, bendungan, waduk, dan lainnya. Sertifikasi ahli K3 konstruksi. Ahli K3 konstruksi adalah ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi, bidang pekerjaan umum dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem manajemen K3 konstruksi sesuai pedoman di tempat penugasannya. Sertifikasi ahli K3 konstruksi terdiri atas 3 kategori, yaitu ahli muda K3 konstruksi, yang kedua ada ahli madya K3 konstruksi, yang kedua ada ahli madya K3 konstruksi, dan yang ketiga ada ahli utama K3 konstruksi. Selanjutnya ada istilah pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi pemerintah. Yang pertama adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang disingkat PA atau KPA, merupakan penjabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN atau APBD. Yang kedua ada penjabat pembuat komitmen atau disingkat PPK, penjabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Yang ketiga ada unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan yang disingkat ULP dan PP, merupakan unit organisasi atau penjabat pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan proyek pemerintah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Yang keempat ada panitia atau penjabat penerima hasil pekerjaan yang disingkat PPHP. Panitia penjabat yang ditetapkan oleh KPA dan PA yang bertugas untuk menerima hasil pekerjaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi swasta. Ini diatur dan disesuaikan oleh perusahaan masing-masing dan tidak terikat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya tentang definisi K3 konstruksi. K3 konstruksi sendiri adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian. Yang terakhir adalah petugas K3 konstruksi. Petugas K3 konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pengguna jasa atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi proyek konstruksi adalah keberhasilan suatu proyek konstruksi sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang serta kerjasama dan manajemen yang baik dari semua pihak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.